pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kegiatan pada pagi hari ini, yaitu kegiatan workshop tentang budaya positif. Jadi kegiatan ini gunanya adalah untuk kegiatan aksi nyata di lingkungan sekolah. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Kota Kumbak, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Kota Kumbak, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 10 Kota Kumbak. Selamat pagi. Yang pertama, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita dapat hadir kembali di sekolah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Sebelum saya memulai kegiatan tentang pemaparan materi budaya positif, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Kepada Ibu Sin, saya persilakan. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu yang berlimpah atas kami, sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kami mohon kekuatan Roh Kudus untuk menyertai kami selama kegiatan ini berlangsung. Semoga apa yang akan kami bahas dalam kegiatan ini dapat berguna bagi kami semua yang hadir di sini dan bagi lembaga tempat kami berkarya, terlebih lagi bagi anak didik kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak sendirian, tetapi Engkau yang menyertai kami hingga kegiatan ini berakhir. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih kepada Ibu Sin yang membawakan kita dalam doa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Jadi materi ini saya susun berdasarkan referensi yang ada di dalam pelaksanaan kami selama guru penggerak. Materi saya pada pagi hari ini tentang budaya positif oleh Emmanuel Manoro Soba, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 10 Kota Kumbak. Baik Bapak Ibu, pada materi 1.4 budaya positif, berdasarkan penerapan tahapan Bakja tersebut akan muncul pembiasan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Jadi budaya positif dijalankan dengan prinsip yang pertama, satu, disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat, pembuatan keyakinan kelas. Dan yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi yang pertama, coba kembali berbicara tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah disiplin yang harus kita terapkan di sekolah, mulai dari diri kita, baru kita terapkan ke anak-anak. Yang kedua, memotivasi perilaku manusia. Memotivasi perilaku manusia di sini adalah murid, karena tujuan kita adalah murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Sebentar saya akan jelaskan. Yang keempat, pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita di sekolah harus ada namanya keyakinan kelas. Baik itu keyakinan kelas dari wali kelasnya
ataupun keyakinan kelas selama pembelajaran berlangsung. Jadi guru mata pelajaran juga bisa membuat keyakinan kelasnya selama pembelajaran berlangsung. Apa saja keyakinan kelas yang kita mau laksanakan selama proses pembelajaran. Itu tujuan pembuatan keyakinan kelas. Lalu yang kelimanya itu adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah penerapan yang akan dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan jika ada siswa yang membuat sebuah masalah di dalam kelas atau di sekolah. Lanjut. Ini disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini kita berbicara tentang posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi atau 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi anak-anak yang mempunyai masalah di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, di sini kita bisa lihat dari 5 posisi kontrol, di manakah saya? Apakah saya sebagai penghukum? Apakah saya sebagai guru sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah guru sebagai pemantau? Apakah guru sebagai teman? Apakah guru sebagai manajer? Kita bisa lihat mana yang kita mau pakai di dalam sekolah ini, yang seharusnya kita pakai. Coba Pak itu buka di Word sedikit, di Word. Di bagian bawahnya, di bagian bawah setelah kasus, di bawah ujung. Coba lanjut sedikit. Ini yang pertama, 1, guru sebagai penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Itu biasa yang kita lakukan. Kalau kau tidak datang sekolah besok, kau tahu nanti yang akan saya lakukan. Biasa kita kalau sebagai penghukum biasanya melakukan dengan hukuman dengan cara berlutut atau bisa saja dengan kekerasan fisik. Itu kalau guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata kalau kita biasa guru menjadi seorang yang pembuat merasa bersalah kepada siswa. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi seakan-akan kalau kita berbicara begitu, kita mau siswa berubah karena kita sudah membuat dirinya merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu ajakan. Posisi teman
pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi kita juga di sini kadang bisa sebagai teman ya. Tapi itu bisa positif, bisa negatif. Positifnya kalau kita masih jaga jarak dengan siswa. Yang negatif, kalau teman itu, kalau guru siswa dengan kita sudah anggap sebagai teman sepermainan. Jadi kadang karena kita terlalu akrab dengan mereka di luar kelas atau di luar lingkungan sekolah, dia akan bilang kita tidak menghargai kita. Itu negatifnya. Karena kita terlalu akrab dengan mereka. Tapi kalau positifnya, kita cukup berhubungan baik dengan mereka di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Itu supaya di sini kita sebagai teman. Ada kata-kata lainnya di sini. Ayo, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Yang ke berikut, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Itu kalau sebagai pemantau. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti ini biasanya. Peraturannya apa? Contohnya kalau anak melanggar sebuah aturan sekolah atau aturan keyakinan kelas di dalam kelas yang kita sudah sepakati. Contoh, dia tidak pakai sepatu berwarna hitam pada hari Senin. Peraturannya apa sampai kamu langgar? Itu berarti guru sebagai pemantau. Lalu apa yang telah kamu lakukan? Kata-kata yang biasa digunakan. Lalu kata-kata lain, contoh sanksi atau konsekuensi apa? Contoh yang kamu harus jalankan. Contohnya kalau dia langgar tidak pakai sepatu, contoh konsekuensinya apa? Contoh diskors contohnya. Atau kamu harus membuat sebuah karya tulis contohnya. Itu. Yang berikut sebagai manajer. Sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawab. Perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Baik Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini, mau yang mana? Kalau Ibu Selvi, mau yang mana? Dari 5 posisi kontrol tadi. Manajer. Kalau Ibu Sri, Ibu Ica, mau posisi kontrolnya? Teman. Kalau Ibu Sri, Saya tergantung muridnya, karena kadang mereka itu ketika kita di posisi yang satu ya, kalau menghadapi murid-muridnya kita mungkin lebih banyak ke posisi guru sebagai penghukum, lalu pembuat merasa bersalah juga ya, 5-5-nya kayaknya hampir semua itu Pak Guru. Kalau sebagai teman itu jarang ya, karena itu tadi ketika kita membuat mereka sebagai teman kita, maka mereka akan menganggap seperti yang Pak Guru bilang tadi, akan menganggap kita sebagai teman di luar jabatan kita sebagai guru. Mereka akan seenaknya berteriak nama kita ketika kita sudah tidak di lingkungan sekolah misalnya. baik, coba dari Ibu Sri tadi bisa ulangi lagi. Baik Pak Guru, terima kasih. Kalau dari saya melihat kondisi murid-murid kita, ya lebih banyak posisi kontrol saya itu sebagai penghukum dengan pembuat merasa bersalah. Karena ketika kita menggunakan posisi kontrol kita sebagai teman, kadang mereka menganggap kita itu sama dengan mereka. Kita marah atau kita menyuruh mereka untuk menaati aturan atau membersihkan lingkungan,
mereka tidak terlalu peduli dengan kita karena mereka menganggap kita adalah teman mereka. Lalu guru sebagai pemantau juga, saya pernah di posisi itu, lalu sebagai manajer. Tapi kebanyakan di penghukum dengan pembuat merasa bersalah. Kalau di penghukum ini tidak selalu dengan fisik, tetapi juga bisa dengan kata-kata yang tadi ada ancaman-ancaman di dalamnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sin. Ya, yang berikut kepada Pak itu mungkin. Menurut saya, kalau pengalaman selama ini, kita mungkin pernah mengalami yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau. Tetapi yang disarankan untuk kita, tadi ada materi bahwa kita harus melakukan 5 posisi kontrol restitusi. Di situ yang disarankan kepada kita bahwa guru itu sebagai manajer, di mana di sana ada segitiga restitusi. Jadi menurut saya yang lebih bagusnya kita harus sebagai manajer. Meskipun selama ini dalam pengalaman kita juga berlaku sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau. Itu saja, Dr. Baik, terima kasih kepada Pak Ito. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Evi mungkin sebagai apa? Sebagai manajer. Pak Aris. Kalau dari saya lebih memilih selama ini tadi sudah dijelaskan. Saya selama ini menjalankan posisi guru, kontrol guru sebagai teman. Tetapi saya juga selama ini merasa bahwa posisi guru kontrol sebagai teman ini mungkin belum pas buat saya, karena kalau kita selalu berteman dengan mereka, selalu mengajak mereka ke hal-hal yang baik, terkadang mereka juga membuat kita malu seperti yang Pak Iman jelaskan tadi ya. Sebab kita malu, kadang mereka melawan kita. Kalau kita lebih dekat dengan mereka, kadang mereka juga melawan perintah kita karena saking terlalu dekat. Saya lagi memilih di sini sebagai guru, sebagai pemantau dengan guru sebagai penghukum. Mungkin karena dengan penghukum, dengan pemantau mungkin mereka bisa ikuti apa yang kita lakukan. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Aris. Baik, Bapak Ibu guru, di sini saya langsung menjelaskan tentang materi yang saya sudah jelaskan tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi yang pertama sebagai penghukum. Setelah kami mempelajari materi, jadi guru sebagai penghukum ini sudah tidak dianjurkan lagi. Alasannya kenapa? Karena kalau kita sering menghukum seorang anak didik, ada rasa kekecewaan dalam diri mereka. Kadang dengan menghukum tidak merubah mental seorang anak. Kadang dengan menghukum, kadang menimbulkan kebencian di dalam diri anak terhadap kita. Kadang dengan menghukum seorang anak bisa saja putus sekolah. Jadi banyak dari penghukum ini yang tidak boleh kita jalankan lagi karena itu tadi. Tapi memang selama ini memang di dalam lingkungan sekolah ada guru yang bertindak sebagai penghukum. Tetapi itu konsekuensi dari penghukum. Murid kadang tidak ada rasa senang kepada guru. Karena itu sering dimarahi, sering disuruh berlutut. Padahal ada cara-cara lain yang lebih bagus dari guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini juga kadang kalau kita terlalu berbicara yang membuat mereka merasa bersalah, kadang keinginan mereka untuk berubah itu tidak ada. Karena selalu itu dibuat rasa bersalah kepada mereka. Kalau pemantau, guru sebagai teman itu tadi konsekuensinya bisa negatif, bisa positif. Positifnya kalau kita bisa jaga jarak dengan mereka sebagai teman. Tapi kalau terlalu akrab, kadang itu konsekuensi bagi kita di luar lingkungan sekolah. Mereka memanggil kita seperti teman. Jadi tidak ada rasa menghargai atau menghormati kita sebagai guru. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Kalau pemantau ini dia hanya melihat, dia hanya melakukan kesalahan, dia tidak menegur, dia hanya melihat. Karena di sini tugasnya hanya sebagai pemantau.
walaupun anak melakukan kesalahan, dia tidak mau ambil bagaimana cara melakukan kesalahan tersebut. Dia hanya sebagai pemantau. Sedangkan kalau manajer, di sini dia adalah tugasnya sebagai bagaimana dia mencari solusi dengan menggunakan segitiga restitusi seperti yang dikatakan oleh Pak Ito tadi. Itu yang seharusnya kita pilih. Coba Pak Ito. Nah, di sini ini saya rangkum jadi posisi kontrol restitusi dari kelima posisi kontrol guru. Di antara kelima posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jika anak melakukan kesalahan, cari solusinya. Kenapa dia melakukan kesalahan? Cari dulu masalahnya. Contohnya, Pak, saya lupa mencucinya pada hari Minggu, sehingga sepatu saya masih kotor. Nah, setelah itu, bagaimana kamu bisa berubah tindakan kamu supaya tidak memakai sepatu putih lagi di hari Senin? Nah, saya setiap hari Minggu atau hari Sabtu setelah pulang sekolah, saya harus langsung mencuci sepatu saya supaya hari Minggu bisa dijemur dan kering, sehingga hari Senin saya tidak menggunakan sepatu warna putih lagi. Nah, itu dari contoh penggunaan segitiga restitusi sebagai kita seorang guru mencari akar permasalahan dari seorang siswa. Coba Pak itu lanjut. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer dapat mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Kalau kita sudah menjadi guru yang bisa mencari solusi bagi mereka, ya itu sini. Mudah-mudahan ke depan kita sudah seperti itu semua. Baik, lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas. Untuk menunjang itu, maka apa? Kita harus buat keyakinan kelas supaya mereka mengurangi kesalahan atau melakukan kesalahan atau tindakan yang salah. Maka kita buat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas. Nah, contoh, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Contohnya dalam pembelajaran kelas. Sebelum melakukan pembelajaran, kita sepakati dulu keyakinan kelas dengan siswa, baik anak-anak. Contoh, keyakinan kelas kita pada pagi hari ini apa? Siapa yang mau? Angkat tangan. Kita catat. 1. Saling menghormati. 2. Menjaga kebersihan. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, keluar masuk kelas dengan izin guru. Yang kelima, tidak boleh ribut. Nah, kita buat keyakinan, kesepakatan keyakinan tadi di kelas, sehingga kalau anak-anak itu ribut, kita tunjuk. Nah, ini kita punya kesepakatan kelas tadi Kak, tidak boleh ribut, saling menghargai, sehingga dia langsung, oh iya Pak, jangan marah, minta maaf Pak. Mungkin dia lupa. Jadi mulai hari ini, kalau bisa kita guru buat keyakinan kelas di dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai. Setiap pembelajaran kita luangkan waktu 3-5 menit untuk buat keyakinan kelas kita ya. Mudah-mudahan nanti dijalankan itu. Yang berikut, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Memang kalau keyakinan kelas sudah beberapa guru yang buat. Hanya kalau keyakinan sekolah, memang peraturan sekolah keyakinan itu kita belum jalankan dengan optimal. Nah, ini ke depan saya harapkan beberapa orang guru, mulai dari kaum kesiswaan, bersama dengan kaum kurikulum, dengan guru-guru kita terlibat dalam pembuatan kesepakatan atau keyakinan sekolah bersama dengan murid, sehingga dicatat apa yang mereka mau supaya mereka tidak boleh langgar itu. Bisa ya untuk ke depan. Lanjut ke itu. Berikut segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi inilah segitiga yang harus kita jalankan di sekolah dalam
menyelesaikan sebuah persoalan atau masalah anak didik kita. Yang pertama, satu, menstabilkan identitas. Nah, ini yang kita harus perhatikan supaya kalau ada siswa yang mempunyai masalah, kita gunakan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi mereka. Langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang lebih sukses. Menstabilkan identitas, contohnya kalimatnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang berikutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang berikut, kamu berhak merasa begitu. Yang berikut, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Baik Bapak Ibu, itu tadi dari menstabilkan identitas. Jadi kalimat-kalimat seperti ini harus kita jalankan jika anak berbuat kesalahan. Tujuannya apa? Untuk menstabilkan identitas mereka. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau kita guru juga kan pernah berbuat salah. Contohnya saya, kalau anak-anak di kelas terlalu nakal, saya selalu katakan, jadi kamu punya nakal, Pak, juga pernah nakal. Tapi ingat, kamu punya nakal juga ada batasnya. Jangan sampai nakal terlalu berlebihan. Nah, jadi semua orang pernah nakal. Itu contohnya kalau di dalam kelas. Coba Pak itu yang berikut. Yang berikut memvalidasi tindakan yang salah. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak tersebut berbuat kesalahan, mengacu pada teori kontrol. Segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, entah itu baik atau buruk. Validasi tindakan yang salah, contoh kalimatnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang berikut, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kalau anak-anak berbuat sesuatu yang salah, kita bilang bagaimana supaya kamu bisa berbuat yang salah itu bisa ditinggalkan, bisa berbuat hal yang lebih positif. Coba yang berikut. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal. Saat langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya. Kemudian ia berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Menanyakan keyakinan, contoh kalimatnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang berikut. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Yang berikut, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang berikut, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jelas jawaban-jawaban seperti itu tidak mungkin dia bilang saya mau jadi orang yang pembuat onar. Tidak mungkin. Pasti jawabannya dia akan menjadi orang yang menjadi yang lebih baik. Kalau pertanyaan-pertanyaan ini sering kita berikan atau kita tanyakan kepada anak-anak. Contoh, kalau anak-anak kamu maunya seperti apa dalam kelas? Nah, pasti dia akan berubah. Tidak mungkin dia, saya akan mau menjadi pembuat onar. Tidak mungkin. Saya pasti mau jadi anak yang sopan. Saya mau jadi anak yang disiplin. Dari ini contoh untuk menanyakan keyakinan dari setiap anak murid kita. Yang berikut baik. Baik. Saya rasa itu saja materi tentang budaya positif. Sebelum mengakhiri materi saya tentang budaya positif, saya mau Pak Ito tayangkan dulu satu kasus dari segitiga restitusi yang diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Ini contoh kasus 1. Siswa membolos saat guru rapat. Jadi
seorang siswi bernama, contoh kita kasih nama contoh di kita punya sekolah, contohnya namanya Ariel contohnya. Kemarin dilaporkan tidak mengikuti pembelajaran karena membolos ketika Bapak Ibu sedang rapat. Jadi saat ketahuan membolos, kita sebagai guru panggil mereka ke kantor atau sebagai wali kelas. Yang pertama, selamat pagi Ariel, silakan masuk. Pasti dia jawab, selamat pagi Pak. Dari guru, saya mendapatkan laporan bahwa kemarin kamu membolos saat Bapak Ibu sedang rapat. Apakah itu benar? Pasti dia jawab, siswanya, iya Pak. Lalu guru, lalu kalian pergi kemana? Dan apa yang kamu lakukan? Pasti dia jawab, siswa, saya pergi ke kantin. Pergi pesiar di kantin. Lalu di situ kita masuk ke menstabilkan identitas mereka. Guru, baik, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke kantin kemarin itu manfaatnya apa ya? Lalu siswa pasti dia jawab, tidak ada Bu, mungkin hanya untuk mau pergi pesiar. Lalu guru, lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Pasti siswa menjawab, salah Ibu, saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak Guru menjadi cemas dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP atau ketahuan membolos atau dipertanyakan oleh masyarakat sekitar. Kalau umpama di perkotaan mungkin ditangkap Satpol PP kalau pakai pakaian seragam. Kalau kita di lingkungan masyarakat di pedesaan pasti dipertanyakan oleh masyarakat sekitar. Kenapa kamu kok pakai pakaian seragam sudah pulang? Pasti dipertanyakan oleh masyarakat sekitar. Lalu masuk ke yang berikut, memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya sebagai seorang guru, kenapa kamu membolos? Pasti siswa menjawab, kemarin saya bosan di kelas. Kemudian ada teman yang mengajak membolos, maka dari itu kami membolos. Lalu guru, sekarang kamu sadar belum? Apakah masih akan membolos lagi? Siswa, sudah Pak, kami minta maaf, kami tidak akan membolos lagi. Lalu kita tanyakan keyakinan mereka. Sebagai seorang guru, untuk kedepannya, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan memperbaiki kesalahan ini? Siswa, saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran Pak. Guru, baik. Semoga kamu dapat mendapatkan pembelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Siswa, ya Pak, terima kasih. Baik, lanjut. Lalu kita menyampaikan selamat pagi, kamu bisa masuk lagi ke kelas mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jadi itu contoh kasus di salah satu contoh kasus. Jadi masih ada kasus-kasus lain yang kita harapkan, guru harapkan adalah menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu guru, sebelum saya mengakhiri kegiatan pemberian materi tentang budaya positif, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Saya persilakan berkaitan dengan 5 posisi kontrol atau dengan segitiga restitusi. Kalau ada, silakan memberikan pertanyaan. Untuk materinya, saya pikir budaya positif ini sangat penting di lingkungan sekolah untuk membuat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, yang baik, yang kondusif. Saya pikir untuk penyelesaian kasus segitiga restitusi ini mesti kita sepakati tadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, karena di akhir di validasi di menanyakan keyakinan itu harus ada keyakinan kelas, sehingga kita harus berkomitmen bahwa semua guru atau semua wali kelas itu harus sepakati keyakinan kelasnya di kelas. Kalau wali kelas sudah buat keyakinan kelas, tinggal Bapak Ibu guru yang masuk ke situ tinggal ikuti itu, ataukah Bapak Ibu guru sendiri yang membuat keyakinan kelas itu. Kalau saya punya,
di kelas 9 itu setiap kali itu buatnya di awal semester. Kemudian setiap kali masuk kita menanyakan kembali menanyakan kembali kepada siswa-siswi. Kita bayangkan bahwa oh ya, keyakinan kelas kita ini. Sehingga harapannya juga di kelas-kelas lain atau lebih khusus wali kelas harus membuat keyakinan kelasnya. Itu dari saya. Terima kasih. Membuat sebuah keyakinan kelasnya. Lalu setelah wali kelas mempunyai keyakinan kelas, seorang guru yang mata pelajaran juga harus membuat keyakinan kelasnya. Seperti yang Pak Itu sudah sampaikan, bisa saja di awal semester keyakinan kelas disepakati dulu, sehingga setiap kita masuk ke pelajaran kita tanyakan ke mereka. Ingat keyakinan kelas kita selama pembelajaran berlangsung, supaya mereka menghindari kegiatan-kegiatan tidak saling menghargai, kegiatan ribut di dalam kelas, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang negatif, karena sudah ada keyakinan kelas yang sudah disepakati secara bersama. Mungkin ada dari yang lain? Ya, dari Ibu Musin, silakan. Baik, terima kasih. Ini bukan pertanyaan tapi lebih kepada refleksi. Setelah saya memahami materi yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, ternyata apa yang saya buat selama ini jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah mengambil posisi kontrol guru itu sebagai manajer, lebih kepada 4 yang lainnya itu. Ya. Saya hanya berharap untuk diri saya sendiri, semoga kedepannya saya bisa menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Lalu tadi saya sempat bertanya, seandainya siswa membuat masalah, lalu kita menggunakan langkah segitiga restitusi dan mereka terus berbuat, kita maksudnya seperti mereka tidak peduli dengan segitiga restitusi itu, mereka terus berbuat hal yang sama, tapi kemudian penjelasannya Pak Itu tadi menjawab pertanyaan saya bahwa harus ada keyakinan kelas yang dibuat sebelumnya, ya, supaya menghindari masalah yang sama terjadi. Jadi ini refleksi buat diri saya sendiri setelah saya memahami materi hari ini. Sekian saja dari saya, terima kasih Pak Guru. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Sin yang sudah merefleksikan tentang 5 posisi kontrol. Memang kita selama ini juga banyak 5 posisi kontrol yang kita langgar. Artinya bukan melanggar, artinya yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Termasuk saya sendiri sering menggunakan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Memang kalau dalam keadaan emosi, kadang sebagai manusia juga kadang kita masih menggunakan seperti itu. Tetapi selama kita mengikuti selama kegiatan proses pembelajaran, kita selalu mengikuti keyakinan kelas yang kita sudah buat, pasti murid akan pelan-pelan menghindari keinginan untuk membuat sebuah kesalahan. Karena namanya di sekolah kita menghadapi jumlah siswa yang begitu banyak dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda. Jelas setiap minggu, setiap hari pasti ada siswa yang berbuat masalah. Maka tugas dari kita sebagai seorang guru, dari siswa yang melakukan kesalahan harus kita gunakan segitiga restitusi sehingga siswa yang sudah berbuat salah tidak melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Oke, baiklah, terima kasih. Kelas itu jarang nih anak-anak membuat kasus saat kita ada di dalam kelas. Itu tidak banyak, tetapi yang lebih banyak kasus itu ketika kita tidak ada di kelas. Kemudian juga kasus yang berkaitan di sekolah yang bukan di kelas. Artinya mereka tidak berada di lingkungan sekolah atau berada di lingkungan sekolah yang saat kita tidak bersama mereka. Misalnya membolos saat kita di kantor, kemudian saat kita sebagai guru pikir tidak mengontrol mereka atau saat kita tidak masuk kelas, di situ banyak kasus. Jadi kalau saya pantau yang saya alami, meskipun kelas 3 begitu mereka bilang bahwa mereka nakal, ternyata kalau sudah ada kita di dalam kelas itu tidak ada kasus-kasus lagi. Mau keluar kelas saja mereka harus minta izin dari kita tanpa harus kita memberitahu bahwa oh ini kesepakatan kita keluar kelas harus seizin guru. Tetapi sebelum pengalaman saya di tahun-tahun kemarin
Meskipun tidak ada keyakinan kelas yang dibuat, tetap mereka minta izin ketika kita ada dalam kelas. Gitu. Ya, terima kasih kepada Pak Ito. Memang selama ini kalau di dalam kelas memang sedikit sekali itu siswa melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu biasanya siswa itu melakukan kesalahan kalau gurunya tidak masuk kelas atau melakukan kesalahan di jam-jam istirahat atau di luar pengawasan seorang guru. Kalau di luar dari, kalau mereka sudah tidak melihat gurunya, pasti dengan sendiri mereka akan melakukan sebuah kesalahan. Baik, itu tadi ada refleksi tambahan dari Pak Ito, masukan yang bagus untuk kita ke depan. Semoga ke depan kita bisa menggunakan segitiga restitusi dan menjalani fungsi kontrol sebagai manajer agar pembelajaran kita di sekolah berjalan dengan baik. Saya rasa itu saja materi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan meluangkan waktunya. Sebelum kita tutup materi kita pada pagi hari ini, saya minta Ibu Sin bawakan kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kekuatan Roh Kudus-Mu yang telah menyertai kami sepanjang kegiatan berlangsung. Semoga apa yang telah kami terima dalam kegiatan ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari, terlebih khusus ketika kami berhadapan dengan siswa-siswi kami. Bapa yang Maha Baik, teruslah bersama kami dalam seluruh kegiatan kami hari ini. Semoga apapun yang kami harapkan ke depannya dapat berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu, kini dan